Ikan pari adalah spesies yang memiliki kemampuan mengarungi lautan dengan gerakan anggun dan memukau. Saat berenang, mereka terlihat seolah sedang melayang menggunakan sirip lebar yang bergelombang. Keunikan ini terkait dengan susunan tubuh mereka yang berbeda. Mereka sama sekali tidak memiliki tulang seperti yang dimiliki makhluk hidup pada umumnya, kecuali apa yang disebut sebagai tulang rawan yang memiliki sifat lentur dan elastis. Yang dengan fitur ini, ikan pari memiliki tubuh yang fleksibel. Dalam tubuh manusia, terdapat beberapa contoh organ yang tersusun dari tulang rawan. Salah satunya adalah daun telinga yang menjadi bagian luar telinga manusia. Daun telinga ini memiliki struktur yang mengandung tulang rawan yang memberikan bentuk dan fleksibilitas pada bagian luar telinga. Selain itu, hidung juga mengandung tulang rawan, terutama pada bagian sekat hidung yang memberikan bentuk dan dukungan pada hidung manusia. Pada ikan pari, tulang rawan merupakan komponen utama dalam struktur tubuh mereka, yang memungkinkan mereka bergerak dengan leluasa dan bebas tanpa melibatkan kontraksi otot. Tulang rawan juga berperan dalam mengurangi berat tubuh ikan pari sehingga mereka dapat mengapung dengan kecepatan tinggi tanpa perlu mengeluarkan banyak energi untuk menjaga keseimbangan. Karena itu, ikan pari cenderung berhabitat di perairan dangkal dan tidak memiliki tekanan air yang terlalu besar seperti di kedalaman laut. Sebab arus laut yang lebih kuat dapat menjadi ancaman bagi mereka. Ikan pari akan mengalami kesulitan untuk bergerak dan mengatur arah, sehingga berpotensi merusak struktur tubuh mereka yang elastis. Dalam upaya berburu, ikan pari tidak mengandalkan mata mereka untuk mendeteksi mangsa. Hal ini karena posisi mata mereka yang kurang strategis. Mata ikan pari terletak di sisi punggung atau bagian atas tubuhnya yang datar. Kendati demikian, ikan pari memiliki metode yang sangat efektif dalam berburu mangsa. Mereka menggunakan sensor khusus yang dapat mendeteksi muatan listrik kecil yang dipancarkan oleh mangsanya. Dengan menggunakan sensor ini, mereka dapat melacak mangsa dengan sangat presisi. Begitu mangsa terdeteksi, mereka dengan lihai menangkap dan memakannya. Mulut ikan pari terdapat di bagian perut atau tubuh bagian bawahnya yang datar. Keunikan ini memberikan mereka keunggulan dalam mengonsumsi makanan yang umumnya terdapat di perairan dangkal, seperti kerang, tiram, udang, dan ikan kecil. Selain makanan tersebut, terkadang mereka memakan siput dan cumi-cumi. Meskipun tidak memiliki tulang seperti makhluk hidup lainnya, ikan pari memiliki rahang yang cukup kuat untuk menghancurkan cangkang kerang yang cukup keras. Ini dimungkinkan karena struktur mulut mereka yang terdiri dari beberapa lapisan tulang rawan yang tebal dan terklasifikasi. Juga inti rahang yang lebih lembut yang ditopang oleh penyangga berongga. Kombinasi ini memberikan kekuatan dan daya tahan pada rahang mereka, sehingga menjadikannya sebagai alat yang efektif dalam memecahkan dan mengonsumsi makanannya. Selain mulut, insang ikan pari juga terletak di bagian bawah tubuhnya. Insang mereka memiliki selaput yang ditutupi oleh lapisan jaringan lunak tipis yang mengandung jutaan pembuluh darah. Ketika air melewatinya, oksigen berpindah dari air dan masuk ke aliran darah mereka. Adaptasi ekstra yang dimiliki oleh ikan pari membantu mereka bernapas dengan nyaman saat beristirahat di dasar laut. Salah satu adaptasi ini disebut sebagai spirakel yang terletak dekat dengan matanya. Spirakel memungkinkan ikan pari untuk mengubur diri dalam pasir di dasar laut
dan tetap mendapatkan pasokan oksigen. Caranya adalah dengan menghisap air yang berpasir melalui insangnya dan memisahkan pasir dari air melalui spirakel, sebelum akhirnya membuang air yang telah dibersihkan melalui insang. Dengan menggunakan cara ini, ikan pari dapat menunggu mangsa di atasnya dan memakan mereka saat kesempatan telah muncul. Ikan pari bersembunyi di bawah pasir, bukan saja untuk mencari mangsa, melainkan juga sebagai cara untuk menghindari predator. Agar tidak terdeteksi oleh pemangsa, mereka menggunakan bagian tubuhnya yang serupa sayap untuk mengaduk pasir, kemudian mengubur dirinya. Dengan gerakan ini, mereka berhasil membuat diri mereka tampak seperti menghilang di dalam pasir, sehingga memberi mereka perlindungan dari ancaman predator di lingkungan sekitarnya. Untuk mempertahankan diri, ikan pari memiliki ekor berduri dan berbisa yang mereka gunakan ketika merasa terancam oleh hiu atau predator lainnya. Ekor ini tidak hanya menjadi ancaman bagi predator, tetapi juga dapat berpotensi bahaya bagi manusia. Untungnya, ikan pari tidak menyerang kecuali saat merasa terancam, dan bahkan racunnya hanya berdampak fatal jika kontak terjadi pada bagian dada atau perut saja. Di dalam kolam penangkaran, para pemelihara ikan pari melakukan pemangkasan pada duri-duri mereka sebagai langkah keamanan. Kendati demikian, duri-duri tersebut tetap utuh pada ikan pari yang hidup di alam liar. Karena alasan ini, orang-orang yang beraktivitas di laut seperti penyelam, perenang, dan pengunjung pantai diharapkan untuk tetap berhati-hati agar tidak menginjak mereka dan menghindari risiko sengatan. Ikan pari cenderung bersikap tenang saat berdekatan dengan manusia. Kendati demikian, berenang di atas atau di depan ikan pari dapat mengganggu mereka dan berpotensi memicu respon yang defensif. Karena itu, menjaga jarak yang aman adalah tindakan bijak untuk memastikan kesejahteraan ikan pari serta keselamatan manusia.